ada hal yang sering kita lupakan. Semesta tidak pernah tidur. Ia mencatat setiap kebohongan, setiap air mata, setiap luka yang pernah dibuat seseorang. Dan meski balasannya tak datang seketika, ia selalu datang. Pelan, tapi pasti. Inilah yang terjadi pada mereka yang dulu bermain-main dengan kesetiaan. Saat semuanya tampak baik, hidup perlahan mulai menunjukkan sisi karmanya. Satu demi satu, kebahagiaan palsu berubah menjadi beban yang mereka ciptakan sendiri. Video ini bukan tentang dendam, tapi tentang keadilan yang berjalan diam-diam. Tentang bagaimana semesta mengembalikan apa yang pernah mereka tanamkan. Dan inilah 10 tanda karma orang selingkuh mulai datang perlahan. Mari kita mulai. 1. Mimpi dan tujuannya mulai gagal satu persatu. Awalnya hidupnya tampak baik-baik saja. Semua terlihat berjalan sesuai rencana. Hubungan barunya lancar. Karirnya pun seolah naik. Ia merasa seakan semesta mendukung segalanya. Namun pelan-pelan, semuanya mulai berubah. Tanpa alasan yang jelas, banyak hal tak lagi berjalan. Rencana gagal di tengah jalan. Kesempatan yang dulu mudah datang, kini terasa jauh. Ia mulai kehilangan arah tanpa tahu sebabnya. Semesta punya cara halus menegur manusia. Tidak dengan petir, tidak dengan bencana, tapi lewat kegagalan kecil yang datang terus-menerus. Lewat rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Lewat kesialan yang terasa aneh tapi nyata. Satu persatu mimpinya mulai runtuh. Bukan karena kamu mendoakan buruk, tapi karena alam sedang menyeimbangkan sesuatu. Ketika seseorang menghancurkan ketulusan, maka jalannya sendiri perlahan kehilangan restu. Ia berusaha menolak tanda-tanda itu. Berpura-pura kuat, pura-pura bahagia. Namun di balik senyumnya, ada kelelahan yang dalam. Setiap malam, pikirannya gelisah tanpa arah. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tak beres. Dulu semua terasa mudah. Sekarang, bahkan hal kecil pun sulit. Dulu penuh ide, kini kehilangan semangat. Semesta seperti menutup pintu satu persatu. Bukan karena kebetulan, tapi karena pelajaran. Tuhan tidak pernah terburu-buru memberi balasan. Ia sabar menunggu waktu terbaik. Sampai seseorang sadar dari kesombongannya. Dan saat itu tiba, semua yang dulu dibanggakan hilang. Tanpa ia tahu, kapan tepatnya semua mulai hancur. Ia mencoba mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu penyebabnya. Ia tahu siapa yang pernah ia lukai. Ia tahu luka itu belum pernah ditebus. Karma tak selalu keras di luar. Kadang ia datang lewat kehilangan yang halus. Bukan kehilangan barang, tapi kehilangan makna. Bukan kehilangan orang, tapi kehilangan arah. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari apapun. Ketika niatmu kotor, hasilnya tak akan murni. Ketika hatimu tidak bersih, langkahmu tak akan ringan. Ia berjalan cepat, tapi menuju tempat yang salah. Ia mengejar banyak hal, tapi kehilangan diri sendiri. Itulah cara semesta mengembalikan keseimbangan. Sampai akhirnya, semua mimpi yang dulu ia bangun runtuh. Bukan karena kamu membalas, tapi karena hidup menuntut kejujuran. Apa yang dibangun di atas kebohongan tak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, semuanya akan roboh dengan sendirinya. Dan itulah karma yang bekerja tanpa suara. Renungan untukmu di poin 1 ini. Karma tak selalu datang dalam bentuk penderitaan besar. Kadang, ia hanya membuat seseorang kehilangan makna hidupnya. Ia masih punya segalanya, tapi tak bahagia. Masih tersenyum, tapi hatinya kosong. Ketika hidup terasa berat tanpa sebab, itu bisa jadi panggilan untuk sadar. Bukan karena dunia kejam, tapi karena hati yang dulu menolak kebenaran. Kamu tak perlu berharap mereka jatuh. Cukup tenang dan terus berjalan, karena mereka sudah menanggung balasannya. Lewat setiap kegagalan yang perlahan menghancurkan mimpinya. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu, semesta tidak pernah lupa. Ia hanya bekerja dalam diam, dan balasan itu selalu datang tepat waktu. 2. Orang yang ia pilih ternyata membawanya ke arah yang salah. Awalnya,
Ia pikir sudah menemukan seseorang yang lebih baik, seseorang yang membuatnya lupa pada semua kesalahan masa lalu. Ia merasa inilah balasan atas rasa sakit yang dulu ia anggap tak adil. Padahal ia lupa sesuatu yang dibangun dari kebohongan tak akan tumbuh menjadi kebenaran, dan sesuatu yang diawali dengan pengkhianatan tak akan berakhir dengan ketenangan. Di awal semuanya terasa sempurna, ada tawa, perhatian, dan gairah baru yang membutakan logika. Ia merasa dicintai, dimengerti, dan diinginkan. Namun pelan-pelan, wajah asli dari hubungannya mulai tampak. Sosok yang ia pilih ternyata bukan penolong, tapi penggoda yang lebih pandai memainkan hati. Karma bekerja bukan hanya lewat kehilangan, tapi lewat pertemuan yang salah. Semesta tahu, untuk membuat seseorang sadar, kadang ia harus jatuh ke tangan yang memperlakukannya seperti ia dulu memperlakukanmu. Dan disitulah pelajarannya dimulai. Seseorang yang dulu begitu percaya diri, kini diragukan. Yang dulu senang bermain perasaan, kini malah dijadikan permainan. Yang dulu meninggalkan tanpa penjelasan, kini ditinggalkan tanpa alasan. Segalanya terasa berbalik, tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menerima. Itulah cara halus semesta mengajarkan empati. Ia mungkin tak akan pernah mengakuinya, tapi jauh di dalam dirinya ada rasa yang sama seperti yang dulu kamu rasakan. Kebingungan, kecewa, dan perasaan tidak cukup menjadi bayangan baru yang terus menghantui hari-harinya. Apa yang dulu ia tanam, kini tumbuh di pelukannya sendiri. Orang yang ia pilih tidak membawanya naik, tapi justru menjatuhkannya perlahan. Tanpa sadar, ia mulai kehilangan hal-hal penting, kedamaian, arah, bahkan dirinya sendiri. Hubungan itu penuh konflik kecil yang makin lama makin besar. Tidak ada rasa aman, tidak ada kejujuran, hanya permainan ego yang saling melukai. Dan semakin ia bertahan, semakin ia merasa terperangkap di tempat yang salah. Itulah balasan paling tenang dari semesta. Bukan bencana, tapi cermin. Cermin yang memantulkan semua luka yang dulu ia berikan. Bedanya, kali ini tidak ada yang menenangkannya seperti dulu kamu menenangkannya. Tidak ada yang memahami seperti kamu pernah memahami. Ia mencoba kabur dari rasa bersalahnya. Namun setiap langkah justru membawanya semakin jauh dari ketenangan. Hubungan yang ia kira pelarian berubah menjadi penjara batin. Orang yang ia pilih tidak menuntun ke arah kebaikan, melainkan menjerumuskannya ke dalam versi dirinya yang paling buruk. Karma tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan seseorang. Kadang, ia datang lewat kehadiran yang salah, lewat orang yang terlihat sempurna di luar, tapi mengikis ketenangan di dalam. Dan disitulah semesta menepati janjinya, bahwa siapapun yang berbuat tidak tulus, akan bertemu dengan ketidaktulusan yang setara. Kini, semua mulai jelas. Hubungan yang dulu ia banggakan tak lagi membahagiakan. Cinta yang dulu ia agungkan terasa berat dan menyesakan. Ia mulai rindu pada kedamaian yang pernah ia sia-siakan. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Seperti karma yang berjalan perlahan tapi pasti. Hidupnya mungkin masih berjalan, namun langkahnya tak lagi ringan. Setiap hari terasa seperti mengulang kesalahan yang sama. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah cara semesta menyeimbangkan apa yang dulu ia rusak. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kadang, pembalasan tidak datang dalam bentuk kehilangan besar, tapi dalam bentuk pertemuan yang menguras jiwa. Orang yang salah bisa menjadi guru yang paling menyakitkan, namun juga paling menyadarkan. Jangan iri pada mereka yang terlihat bahagia setelah mengkhianatimu, karena kamu tidak tahu seperti apa harga yang sedang mereka bayar dalam diam. Ada hubungan yang tampak indah di luar, tapi di dalamnya hanya penuh luka yang tak terlihat. Jika kamu pernah ditinggalkan demi orang lain, ingatlah, semesta tidak tidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Dan saat hari itu tiba, kamu tak perlu berkata apapun. Karma bekerja dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya pasti. Dan ia tahu persis kemana harus kembali. 3. Ia mulai menyadari nilai kesetiaan saat sudah terlambat. Dulu, kesetiaan terasa biasa saja baginya.
Ia tidak benar-benar menghargai arti seseorang yang tetap bertahan di saat semuanya terasa berat. Ia pikir, cinta itu mudah didapat, perhatian itu bisa dicari kapan saja, dan kesetiaanmu hanya salah satu dari banyak hal yang bisa ia miliki. Ia tak sadar, yang ia abaikan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang mampu memberi. Saat itu, ia merasa kuat, merasa punya banyak pilihan. Ia ingin bebas, ingin mencoba hal baru, dan meyakinkan diri bahwa meninggalkanmu adalah jalan terbaik. Ia tidak sadar, setiap langkah menjauh darimu adalah langkah menjauh dari kedamaian. Waktu terus berjalan, dan hidup mulai mengajarkan hal-hal yang dulu ia remehkan. Hubungan barunya tidak seperti yang ia bayangkan. Cinta yang ia kejar ternyata penuh syarat. Ia mulai merindukan hal-hal sederhana, perhatian tulus, kata lembut, doa diam-diam yang dulu kamu berikan. Semua yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi hal yang ia cari dengan sia-sia. Di titik tertentu, ia mulai menyadari, tidak semua orang bisa setulus kamu. Orang lain bisa memberi senyum, tapi tidak bisa memberi ketenangan. Bisa memberi kata manis, tapi tidak bisa memberi keyakinan. Kesetiaan yang dulu ia anggap membosankan, ternyata adalah satu-satunya hal yang membuat cinta terasa aman. Hidup punya cara sendiri untuk membuka mata manusia, dan pelajaran terbesar sering datang ketika semuanya sudah hancur. Kini, ia belajar tentang arti kehilangan dengan cara paling sunyi. Bukan kehilangan karena jarak, tapi karena hati yang tak bisa dijangkau lagi. Dan saat itu, semua penyesalan datang menumpuk. Ia mulai mengingat lagi bagaimana kamu dulu bertahan. Meski sering disakiti, sering tidak dianggap, sering diabaikan. Ia teringat bagaimana kamu tetap memilih untuk percaya. Meski ia berkali-kali memberi alasan untuk pergi. Kini, semua kebaikanmu menjadi bayangan yang terus mengikutinya. Setiap kali ia melihat hubungan orang lain yang tulus, ada sedikit perih di dadanya. Karena ia tahu, dulu ia pernah memilikinya, tapi tidak menjaganya. Ia ingin kembali, tapi tahu sudah tidak pantas. Ia ingin meminta maaf, tapi sadar tidak semua luka bisa diperbaiki. Dan disitulah karma bekerja, bukan dengan menghancurkan hidupnya, tapi dengan membuatnya sadar betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Ia kini tahu, cinta yang tulus tidak bisa dibeli, dan kesetiaan tidak bisa diganti dengan penyesalan. Hidupnya kini berjalan tanpa arah yang jelas. Ada orang di sisinya, tapi tidak ada rasa yang sama. Ada cinta, tapi tidak ada ketenangan. Karena ia tahu, di hati kecilnya, tak ada yang bisa menandingi kehadiranmu yang dulu ia sia-siakan. Ia kini belajar mencintai dengan cara yang lebih hati-hati. Tapi semuanya sudah terlambat. Kesetiaan yang dulu ia abaikan sudah tidak lagi menunggunya. Dan setiap malam, saat pikirannya tak bisa diam, nama yang ia ingat bukan orang yang bersamanya sekarang, tapi kamu. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kesetiaan itu seperti udara, tak terasa ketika masih ada, tapi terasa sesak ketika hilang. Banyak orang baru sadar setelah kehilangan bahwa yang sederhana itulah yang paling berharga. Jika kamu pernah disia-siakan, ingatlah bahwa ketulusanmu tidak pernah sia-sia. Karma bukan hanya membuat mereka menyesal, tapi juga membuatmu tumbuh lebih kuat dan berharga. Mereka mungkin terlihat bahagia sekarang, tapi di dalam hati mereka ada ruang kosong yang tak bisa digantikan siapapun. Ruang yang dulu terisi oleh kehadiranmu, yang penuh cinta tanpa syarat. Dan ketika mereka mulai sadar apa yang mereka buang, semesta akan berbisik pelan, sudah terlambat. Karena kesetiaan yang tulus tidak datang 2 kali dalam hidup seseorang. 4. Ia terlihat bahagia, tapi energinya lelah dan palsu. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja. Ia tersenyum di media sosial, tertawa di depan banyak orang. Ia menunjukkan seolah semuanya sudah selesai, bahwa luka masa lalu sudah tertutup dan hidupnya kini lebih bahagia. Tapi di balik semua itu, ada kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Ia memamerkan senyum, tapi matanya kosong. Ia berusaha meyakinkan dunia bahwa ia baik-baik saja. Namun setiap kali sendirian, semua topeng itu jatuh. Tidak ada lagi tawa,
Tidak ada semangat, hanya hening yang menekan dada. Karena di balik pencitraan yang ia bangun, ada hati yang masih belum pulih. Karma kadang tidak datang dalam bentuk penderitaan yang besar. Kadang, ia datang dalam bentuk kelelahan yang pelan, tapi konstan. Ia membuat seseorang merasa capek tanpa tahu kenapa. Capek berpura-pura kuat, capek menipu diri sendiri. Dan itulah yang kini dirasakan oleh orang yang dulu melukaimu. Ia berusaha keras untuk terlihat bahagia, karena ia tahu kebahagiaan sejati sudah lama hilang darinya. Cinta barunya tidak membawa kedamaian seperti yang ia harapkan. Malam-malamnya terasa panjang, dan setiap pagi ia terbangun dengan hati yang berat tanpa alasan. Ada bagian dalam dirinya yang terus berbisik pelan, mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa aku masih merasa kosong? Pertanyaan itu muncul lagi dan lagi, seperti alarm dari hati yang tahu kebenaran tapi tak mau mengakuinya. Ia mencoba menutup rasa bersalah dengan tawa palsu, membungkus penyesalan dengan pencapaian baru, tapi tak ada yang bisa benar-benar menutupi energi lelah yang memancar dari dalam dirinya. Kamu mungkin sudah tidak melihatnya, tapi semesta tahu, tak ada kebahagiaan sejati yang tumbuh di atas luka orang lain. Ia mungkin tampak bersinar di luar, tapi setiap cahaya palsu cepat padam. Semakin ia berusaha meyakinkan dunia bahwa ia bahagia, semakin jelas rasa hampa yang menelannya dari dalam. Itulah bentuk karma yang paling senyap, menyaksikan diri sendiri kehilangan makna hidup, sedikit demi sedikit. Kini, semua yang ia kejar terasa hambar. Ia punya banyak hal, tapi kehilangan rasa syukur. Ia punya pasangan baru, tapi kehilangan kedalaman cinta. Ia punya tawa, tapi tidak punya ketenangan. Setiap langkahnya terasa seperti menanggung beban yang tak terlihat. Dan semakin lama, semakin ia sadar bahwa semua kebahagiaan yang dulu ia pamerkan hanyalah pelarian. Ia tidak sedang menikmati hidup. Ia hanya berusaha melupakan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun rasa bersalah itu tidak pernah benar-benar pergi. Dalam diam, tubuhnya ikut menanggung beban batin itu. Tidur tak nyenyak, hati mudah gelisah, dan setiap keberhasilan terasa kosong tanpa makna. Karena pada akhirnya, bukan keberhasilan yang menenangkan hati, tapi ketulusan yang ia hancurkan sendiri dulu. Ia tersenyum dalam keramaian, tapi jiwanya lelah sendirian. Ia mencoba menikmati apapun yang ada, tapi tak ada lagi rasa yang benar-benar hidup di dalam dirinya. Dan itulah cara semesta bekerja, membuat seseorang terlihat bahagia di luar, namun perlahan habis di dalam tanpa disadari. Renungan untukmu di poin 4 ini. Karma tak selalu datang lewat kehilangan besar. Kadang, ia datang lewat hati yang tak bisa lagi merasa tenang. Kehidupan mungkin terus berjalan, tapi tanpa kedamaian, semua menjadi semu. Jika kamu pernah disakiti, jangan iri pada senyum mereka, karena kamu tidak tahu berapa lelahnya mereka menjaga topeng itu. Karma bekerja pelan, tapi pasti. Ia mengikis dari dalam, sampai tak ada kebahagiaan yang tersisa. Orang yang dulu terlihat menang, bisa jadi kini berjuang untuk sekadar merasa utuh lagi. Dan meski mereka tak akan mengakuinya, hati mereka tahu, tidak ada kebahagiaan tanpa kejujuran. Jadi biarkan waktu berbicara. Kamu tidak perlu membalas apapun, karena setiap tawa palsu yang mereka tunjukkan adalah tanda bahwa semesta sedang menuntun mereka kembali pada pelajaran yang dulu mereka abaikan. 5. Ia sering dihantui perasaan bersalah yang tak pernah hilang. Ada hal yang tidak bisa dibeli siapapun, namanya ketenangan hati. Dan itu adalah hal pertama yang hilang dari orang yang pernah mengkhianati cinta. Dari luar, hidupnya terlihat baik-baik saja. Ia tersenyum, tertawa, dan seolah sudah melupakan segalanya. Namun jauh di dalam dirinya, ada ruang yang kosong dan bising. Ruang yang berisi bayangan tentang kesalahan yang tak bisa dihapus. Setiap malam, sebelum tidur, ia kembali dihadapkan pada ingatannya sendiri, tentang seseorang yang dulu begitu tulus mencintainya, tentang tatapan kecewa yang dulu ia abaikan, tentang pesan yang tak sempat ia balas dengan jujur. Semuanya muncul seperti film yang terus diputar ulang. Tak peduli berapa lama waktu telah berlalu,
bayangan itu tetap ada. Dan makin ia menolak mengingatnya, makin kuat rasa sesaknya. Ia bisa berpura-pura bahagia di hadapan dunia, tapi ia tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Rasa bersalah adalah bentuk karma yang paling diam-diam. Ia tak datang dengan badai, tapi meresap perlahan seperti racun lembut. Ia membuat tidur tak pernah nyenyak. Ia membuat hati terasa berat tanpa sebab. Dan setiap kali ia tersenyum, ada bagian dari dirinya yang merasa palsu. Karma seperti ini tidak butuh waktu untuk menampakkan diri. Ia bekerja pelan tapi pasti. Dari dalam jiwa, ia membuat seseorang merasa tidak pantas dicintai lagi. Ia menanam rasa takut kehilangan yang sama seperti dulu ia sebabkan. Ia menciptakan bayangan masa lalu di setiap hubungan baru. Setiap kali ia mulai percaya, ia justru curiga. Karena jauh di dalam hati, ia tahu betapa mudahnya mengkhianati cinta. Itulah mengapa banyak dari mereka yang terlihat bahagia, tapi hatinya rapuh. Mereka mudah gelisah tanpa alasan. Mereka tersenyum di depan orang, tapi kosong di dalam. Karena perasaan bersalah adalah suara kecil yang tidak pernah diam. Ia muncul di tengah tawa, di tengah keberhasilan, bahkan di tengah doa. Dan setiap kali mereka mencoba menepisnya, rasa itu justru tumbuh. Semakin dalam, semakin tajam. Banyak yang berpikir karma berarti kehilangan besar. Padahal kadang, ia datang dalam bentuk kesadaran kecil. Kesadaran bahwa mereka telah menyakiti seseorang yang tulus. Dan itu sudah cukup untuk membuat hati hancur perlahan. Tak ada balasan yang lebih berat daripada penyesalan yang hidup setiap hari. Sebab rasa bersalah bukan hanya ingatan. Ia adalah luka yang tidak pernah sembuh. Dan setiap malam, saat dunia terlelap, mereka akan merasakan semuanya lagi. Wajah yang pernah mereka abaikan, cinta yang mereka buang dengan mudah, dan suara hati yang berbisik lirih, kau kehilangan sesuatu yang benar. Itulah karma yang paling nyata. Ia tidak butuh kehancuran besar untuk menebusnya, cukup dengan kesadaran yang tak bisa diredam. Renungan untukmu di poin 5 ini. Tak ada tempat untuk bersembunyi dari hati nurani sendiri. Sekalipun dunia memaafkan, diri sendiri belum tentu bisa. Karma tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk penyesalan yang terus hidup di dalam jiwa. Orang yang menyakiti mungkin tak jatuh di depan matamu, tapi dalam diam, mereka sudah runtuh dari dalam. Hidupnya mungkin tampak utuh, tapi batinnya tidak tenang. Dan itu adalah bentuk hukuman yang lebih dalam dari apapun. Jika kamu pernah disakiti, tenangkan hatimu. Kamu tak perlu menuntut keadilan dari manusia. Karena semesta punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dan rasa bersalah yang tak pernah hilang itu, sudah menjadi karmanya sendiri. Jadi biarkan mereka berjuang dengan hatinya. Biarkan rasa itu mengajarkan arti kesetiaan yang mereka abaikan. Kamu tak perlu lagi membalas dengan luka, sebab waktu dan nurani sudah cukup untuk membuat mereka sadar. 6. Setiap hubungan baru tak pernah bertahan lama. Ada hal yang sering luput disadari oleh orang yang pernah berkhianat. Mereka mengira, setelah pergi dan memulai hubungan baru, segalanya akan berjalan mulus. Padahal, luka yang mereka buat dulu tidak lenyap begitu saja. Luka itu ikut terbawa, menjadi bayangan yang diam-diam menghantui hubungan berikutnya. Dan tanpa sadar, mereka mulai merusak hal yang baru, sama seperti mereka merusak yang lama. Setiap hubungan baru tampak indah di awal. Ada tawa, perhatian, dan janji-janji segar yang membuatnya yakin telah menemukan kebahagiaan baru. Namun, seiring waktu berjalan, pola lama kembali muncul. Rasa tidak percaya, kecurigaan, dan kebiasaan menyembunyikan sesuatu. Mereka lupa bahwa karma bekerja lewat cermin. Mereka akan merasakan apa yang dulu mereka lakukan. Jika dulu mereka mengkhianati, kini merekalah yang sulit dipercaya. Jika dulu mereka meninggalkan, kini merekalah yang ditinggalkan. Hubungan demi hubungan datang dan pergi seperti siklus yang tak pernah selesai. Awalnya manis, kemudian hambar, lalu hancur tanpa alasan yang jelas. Mereka mulai bertanya-tanya, kenapa aku selalu gagal? Padahal jawabannya ada di dalam diri sendiri. Karena mereka belum benar-benar berdamai dengan kesalahan yang dulu. Mereka belum membersihkan luka yang mereka buat.
Dan selama itu belum selesai, setiap hubungan baru akan terasa seperti hukuman. Karma tak selalu berbentuk penderitaan yang kasat mata. Kadang ia hadir lewat kegagalan yang terus berulang, lewat hati yang tak lagi bisa percaya, lewat cinta yang datang tapi tak pernah bertahan lama. Mereka mencoba memperbaiki diri, tapi hati mereka sudah tak sama. Rasa takut disakiti kini menggantikan rasa cinta yang murni. Dan tanpa sadar, mereka mulai menolak intiman yang sebenarnya mereka rindukan. Di saat mereka ingin dicintai, mereka malah mendorong cinta menjauh. Mereka mudah marah, mudah bosan, dan sulit terbuka. Mereka menuntut kesetiaan, tapi hatinya sendiri belum sembuh dari pengkhianatan yang mereka ciptakan. Karma bekerja di sini, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan bahwa cinta tidak akan tumbuh di tanah yang masih menyimpan kebohongan, dan hubungan baru tidak akan bertahan jika fondasinya masih rapuh oleh dosa lama. Itulah harga yang harus dibayar oleh mereka yang tak jujur di masa lalu. Mereka bisa mengganti pasangan berkali-kali, namun rasa kosongnya tetap sama. Tidak peduli seberapa banyak cinta yang mereka kejar, tak satu pun bisa menenangkan batin. Karena masalahnya bukan pada siapa yang mereka cintai, tapi siapa diri mereka saat ini. Dan selama mereka belum berubah, setiap kisah cinta baru hanyalah pengulangan dari kesalahan yang sama. Sampai suatu hari, mereka lelah dengan siklus yang tak berujung. Lalu barulah mereka sadar, inilah cara karma bekerja paling halus. Renungan untukmu di poin 6 ini. Karma tidak selalu datang dengan tangisan. Kadang ia datang dalam bentuk kebosanan yang terus berulang. Dalam bentuk hubungan yang indah tapi selalu berakhir tanpa alasan. Dalam bentuk rasa hampa meski ada seseorang di sampingmu. Bagi yang pernah disakiti, tak perlu iri melihat mereka tampak bahagia. Karena kebahagiaan semu tak akan bertahan lama. Cepat atau lambat, mereka akan merasa sendiri di tengah keramaian. Mereka akan merindukan ketulusan yang dulu mereka abaikan. Setiap hubungan baru yang gagal adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak bisa tumbuh di atas kebohongan, dan tak ada kebahagiaan yang lahir dari luka orang lain. Itu adalah pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hancur. Jadi biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Kamu tidak perlu menunggu mereka jatuh. Cukup tahu bahwa waktu akan mengembalikan keseimbangan dengan adil, dan cinta yang tulus akan kembali kepada hati yang tidak berkhianat. 7. Pasangan barunya mulai bersikap sama seperti dulu ia berbuat padamu. Inilah momen ketika karma benar-benar mulai menunjukkan wajahnya. Dulu, ia mungkin merasa di atas angin. Ia merasa berhasil mendapatkan orang baru yang lebih perhatian, lebih menyenangkan, lebih segalanya. Namun seiring waktu berjalan, sesuatu mulai terasa aneh. Pasangan barunya mulai bersikap seperti cerminan dari dirinya di masa lalu. Sama dinginnya, sama tidak pedulinya. Awalnya, ia menolak percaya. Ia mencari alasan, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Tapi tanda-tandanya makin jelas. Pesan tak dibalas seperti dulu, ia mengabaikanmu. Tatapan kosong mulai menggantikan kata-kata manis. Dan diam yang dulu ia gunakan untuk menghukummu, kini digunakan orang lain untuk menghukumnya. Ia mulai merasakan sendiri bagaimana rasanya dicintai dengan setengah hati. Karma tidak perlu menciptakan skenario besar. Cukup menaruh seseorang di hadapanmu yang memperlakukanmu persis seperti dulu kamu memperlakukan orang lain. Dan disitulah pelajaran itu benar-benar terasa. Ia mulai mengingat semua luka yang dulu kamu rasakan. Rasa cemas saat pesan tak dibalas. Rasa hampa saat perhatian tiba-tiba menghilang. Rasa bodoh saat mencoba mempertahankan seseorang yang jelas-jelas tidak lagi peduli. Yang dulu ia anggap permainan, kini menjadi kenyataan yang menyakitkan. Yang dulu ia tertawakan, kini membuatnya menangis diam-diam. Ia mulai sadar, ternyata perasaan disia-siakan itu begitu menyiksa. Dan setiap kali hatinya tersakiti, ia seperti melihat bayanganmu di dalam diri sendiri. Ia sadar, apa yang dulu ia lakukan bukan hanya salah, tapi juga kejam. Namun penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Karena kini giliran dirinya yang diperlakukan tanpa hati. Orang yang dulu ia banggakan mulai menunjukkan wajah aslinya. Manipulatif, dingin,
dan penuh kebohongan kecil yang dulu ia anggap sepele. Ia ingin marah, tapi tak bisa, karena jauh di dalam hati, ia tahu ini balasan yang adil. Ia sedang merasakan apa yang dulu kamu rasakan, dan mungkin ini satu-satunya cara semesta membuatnya mengerti arti kesetiaan. Setiap kali ia mencoba bertahan, hubungan itu justru makin retak. Ia merasa dipermainkan, dibohongi, dan tidak dihargai. Tapi anehnya, ia tidak bisa pergi, karena sekarang ia tahu, cinta kadang membuat orang bertahan meski tersakiti, dan kesadaran itu menjadi karma paling tajam dari semuanya. Bukan karena ia kehilangan cinta, tapi karena ia akhirnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan diri sendiri demi seseorang yang tidak layak. Karma tidak selalu menghancurkan dengan kekerasan. Kadang ia datang dalam bentuk pembelajaran yang sangat pribadi. Ia membuat seseorang duduk di posisi yang dulu ia remehkan. Dan dari sanalah kesadaran tumbuh, bersama rasa bersalah yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Renungan untukmu di poin 7 ini. Setiap orang akan merasakan apa yang ia sebarkan pada dunia. Jika yang ia tanam adalah kebohongan, maka kebohongan pula yang akan tumbuh di hadapannya. Jika yang ia tebar adalah rasa sakit, maka rasa sakit pula yang akan kembali padanya. Dan itu bukan kutukan, tapi keseimbangan. Kamu tidak perlu menunggu mereka hancur untuk merasa lega. Cukup tahu bahwa hidup ini punya caranya sendiri untuk mengembalikan semuanya dengan adil. Mereka mungkin tidak jatuh dengan keras, tapi mereka akan belajar dengan cara yang paling menyentuh hati. Mereka akan menangis dengan luka yang sama yang dulu mereka berikan padamu. Jangan biarkan hatimu tenggelam dalam dendam. Kamu sudah cukup membayar luka itu dengan air mata. Sekarang waktunya untuk tumbuh, bukan membalas. Biarkan karma mengajar dengan caranya sendiri, sementara kamu melangkah dengan damai. Pada akhirnya, yang tenang akan menang, yang jujur akan pulih, dan yang setia akan menemukan cinta yang benar-benar tulus. Sementara mereka akan belajar bahwa pengkhianatan selalu berputar, dan kini giliran mereka merasakannya. 8. Kehidupan barunya tidak memberi ketenangan. Ada yang aneh pada hidup yang dibangun dari pengkhianatan. Dari luar, segalanya tampak baik-baik saja. Ia punya pasangan baru, kehidupan baru, dan cerita baru yang bisa dipamerkan. Namun di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kebahagiaan terasa sementara, setiap tawa terasa seperti topeng, dan setiap malam, ada rasa sepi yang semakin lama semakin menusuk. Kehidupan barunya mungkin terlihat penuh warna, tapi tidak ada kedamaian di sana. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini pantas ia dapatkan. Namun semakin ia berusaha bahagia, semakin terasa hampa di dalam dada. Karena kebahagiaan yang lahir dari luka orang lain tidak akan pernah membawa ketenangan. Ia boleh tersenyum, tapi hatinya gelisah. Ia boleh tertawa, tapi pikirannya tidak tenang. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu ia remehkan, ketulusan. Dulu ia meninggalkan cinta yang tulus demi sesuatu yang lebih menarik. Namun sekarang, setiap pagi terasa dingin tanpa makna. Hubungan barunya penuh kepura-puraan. Ada cinta, tapi tanpa kedalaman. Ada kebersamaan, tapi tanpa ketenangan. Setiap percakapan terasa seperti formalitas. Dan setiap keheningan terasa seperti jarak yang tak bisa dijembatani. Karma bekerja dengan cara yang halus tapi pasti. Ia tidak menghancurkan hidup seseorang secara langsung. Ia hanya mengambil ketenangan, perlahan-lahan. Ia membuat seseorang merasa kehilangan arah, meski segalanya tampak lengkap. Mereka punya pasangan, pekerjaan, bahkan status baru. Tapi jiwa mereka tidak lagi damai. Mereka tidur dengan mata terpejam, tapi hati tetap terjaga. Ketenangan adalah hadiah bagi hati yang jujur. Dan saat seseorang berkhianat, hadiah itu otomatis dicabut. Mereka bisa punya segalanya, tapi tidak bisa menikmati apapun. Karena setiap kebahagiaan terasa rapuh, setiap cinta terasa menakutkan. Mereka mulai curiga pada orang yang mereka cintai. Mereka takut kehilangan sesuatu yang bahkan tidak membuat mereka bahagia. Dan itulah bentuk hukuman yang paling sunyi dari semuanya. Perasaan itu terus menghantui setiap langkahnya. Setiap kali ia mencoba tertawa,
Ada bagian dari dirinya yang sedih tanpa sebab. Setiap kali ia merasa aman, ada bisikan kecil yang membuatnya gelisah. Ia mulai merindukan hal-hal sederhana yang dulu ia buang. Ketulusan, kejujuran, dan cinta yang tanpa syarat. Tapi semua itu sudah tak bisa ia dapatkan lagi. Karena hati yang pernah mengkhianati tidak bisa menemukan kedamaian sebelum menebus apa yang telah ia rusak. Dan penebusan itu seringkali datang lewat kesepian yang panjang. Kehidupan barunya terlihat stabil di luar, tapi kosong di dalam. Ia mulai kehilangan rasa syukur, kehilangan makna, kehilangan arah. Karena tak ada kedamaian dalam hidup yang dibangun di atas kebohongan. Karma tidak perlu menghancurkan segalanya untuk membuat seseorang tersadar. Cukup dengan mengambil ketenangan dan biarkan mereka berjuang dengan pikiran sendiri. Dan perlahan, mereka akan sadar, ternyata hidup yang damai jauh lebih berharga dari cinta yang salah. Sayangnya, kesadaran itu datang setelah semuanya terlambat. Renungan untukmu di poin 8 ini. Karma tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan besar. Kadang ia datang dalam bentuk pikiran yang tak tenang dan hati yang gelisah. Dalam bentuk tidur yang tak pernah nyenyak, meski hidup tampak sempurna. Dan dalam bentuk cinta baru yang terasa hampa tanpa alasan. Kamu mungkin melihat mereka tertawa dan bahagia. Tapi percayalah, tidak semua tawa berasal dari kebahagiaan. Ada yang tertawa untuk menutupi resah. Ada yang tersenyum untuk menutupi rasa bersalah yang dalam. Ketenangan tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipalsukan. Ia hanya datang kepada hati yang jujur dan tidak menyakiti dengan sengaja. Dan ketika seseorang kehilangannya, tak ada kebahagiaan dunia yang bisa menggantikan. Mereka akan berusaha keras untuk tampak kuat, tapi jiwanya sudah tidak utuh. Jadi, biarkan mereka hidup dengan kehidupan baru mereka. Biarkan mereka mencari bahagia yang tidak pernah benar-benar mereka temukan. Kamu cukup berjalan dengan damai dan menjaga ketulusanmu sendiri. Karena ketenanganmu adalah bukti bahwa kamu menang, tanpa harus membalas apapun. 9. Ia tak lagi dipercaya orang-orang di sekitarnya. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang yang berkhianat, bahwa kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga dalam hidup. Sekali rusak, nilainya jatuh dan sulit dikembalikan lagi. Saat seseorang terbiasa berbohong, berselingkuh, atau memanipulasi, lambat laun lingkungan pun akan membaca pola itu. Mereka mungkin tidak langsung menegur, tapi mereka mencatat dalam diam. Perlahan, reputasi yang dulu dibangun mulai retak. Orang-orang tak lagi menatapnya dengan rasa hormat yang sama. Setiap kata yang ia ucapkan kini terdengar hamba. Karena orang sudah tahu betapa mudahnya ia mengkhianati janji. Inilah fase di mana karma bekerja dengan cara yang halus tapi telah. Bukan lewat penderitaan yang terlihat, melainkan lewat kehilangan rasa dipercaya. Awalnya mungkin ia tidak sadar. Ia masih bisa tersenyum, berbicara seperti biasa, dan merasa semua baik-baik saja. Tapi waktu akan menunjukkan betapa sepinya dunia tanpa kepercayaan. Teman-teman mulai menjauh, rekan kerja berhati-hati, bahkan keluarga pun menatap dengan jarak emosional yang sulit dijelaskan. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan penyesalan. Ia hanya bisa dibangun ulang dengan waktu dan kesungguhan, yang nyaris mustahil ditemukan dalam hati yang dulu terbiasa berbohong. Karma di titik ini tidak menampar, tapi menelanjangi. Ia menunjukkan siapa diri seseorang sebenarnya tanpa perlu kata-kata. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena orang lain tidak percaya padanya, tapi karena ia tahu, dirinya pun tak bisa mempercayai diri sendiri lagi. Ia menjadi curiga pada setiap niat baik orang lain, karena di dalam pikirannya, ia tahu, jika dirinya saja bisa mengkhianati seseorang yang tulus, maka pasti orang lain pun bisa melakukan hal yang sama padanya. Itulah hukuman batin yang pelan tapi mematikan, kehilangan rasa percaya, baik dari luar maupun dari dalam. Pada akhirnya, karma tidak datang sebagai bencana besar, tapi lewat penarikan hal-hal kecil yang dulu dianggap remeh. Kepercayaan, rasa hormat, koneksi, dan peluang, semuanya menghilang satu persatu, meninggalkan ruang kosong yang penuh sesal. Dan di sanalah ia mulai memahami bahwa mengkhianati orang lain sejatinya sama saja dengan menggali lubang untuk dirinya sendiri. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ada masa di mana kepercayaan terlihat sepele,
Sampai akhirnya kita kehilangannya. Dan ketika itu terjadi, tak ada kekayaan atau cinta baru yang bisa menebusnya. Kepercayaan adalah jiwa dari hubungan, dan sekali retak, getarnya terasa ke seluruh arah. Itulah kenapa orang bijak selalu menjaga kata dan sikap, bahkan saat tak ada yang melihat. Jika seseorang bisa kehilangan segalanya hanya karena satu kebohongan, maka itu bukan kebetulan. Itu cara semesta menegakkan keseimbangan. Yang bermain dengan kejujuran, akhirnya dipermainkan oleh rasa curiga. Yang mengkhianati kepercayaan, akhirnya hidup tanpa rasa dipercaya. Karma tidak terburu-buru, tapi ia selalu tepat waktu. Ia datang saat hati paling lengah, dan menuntun pelakunya menatap cermin dengan wajah yang tak lagi dikenali. Dan di situ, seseorang akan sadar bahwa luka yang ia berikan dulu kini berbalik arah. Tanpa suara, tanpa peringatan, tapi sangat nyata. Bagi yang pernah disakiti, jangan takut. Kamu tidak perlu membalas atau menjatuhkan siapapun. Cukup jaga ketulusanmu, karena semesta tahu cara menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. 10. Ia merasa kosong meski dikelilingi banyak orang. Ada karma yang tidak terlihat mata, tapi sangat terasa di dada. Salah satunya adalah rasa hampa yang datang tanpa sebab jelas. Ia bisa tertawa di depan banyak orang, tapi hatinya sunyi. Ia bisa punya pasangan baru, teman baru, dan kehidupan baru, tapi semuanya terasa dingin. Dulu, mungkin ia pikir kebebasan setelah selingkuh adalah kemenangan. Ia merasa hidupnya lebih berwarna, lebih bebas dari beban masa lalu. Namun seiring waktu, warna itu pudar, digantikan oleh abu-abu yang menyesakan. Karena ternyata, yang ia kejar hanyalah pelarian, bukan kedamaian. Karma bekerja dengan cara yang tak terduga. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kehilangan fisik, tapi kehilangan makna. Ia membuat seseorang merasa kosong di tengah keramaian, sepi di tengah suara, dan hampa di tengah senyum. Itulah tanda bahwa hati sedang dihukum, bukan oleh orang lain, tapi oleh nurani yang akhirnya bicara. Setiap kali ia mencoba tertawa, ada rasa asing yang mengintip dari dalam dirinya. Setiap kali ia menikmati sesuatu, ada rasa bersalah yang menyelinap pelan. Ia mungkin masih berusaha menutupinya dengan cerita-cerita baru, tapi di dalam hati, ada ruang yang dulu pernah penuh cinta, kini tak bisa terisi lagi dengan apapun. Karena cinta sejati yang pernah ia sia-siakan, meninggalkan jejak yang tak tergantikan. Dan sesial-sialnya manusia, adalah mereka yang baru sadar nilainya seseorang setelah kehilangan segalanya. Rasa kosong itu adalah cermin. Ia memantulkan apa yang telah hilang, dan mengingatkan bahwa kebahagiaan yang dicuri dari air mata orang lain takkan pernah bertahan lama. Semakin ia berusaha menghibur diri, semakin hampa hatinya terasa. Karena bukan orang di sekelilingnya yang hilang, tapi dirinya sendiri. Nurani yang dulu menuntun, kini diam karena dikhianati. Dan tak ada suara yang lebih menyakitkan dari keheningan hati yang tak bisa lagi percaya pada cinta. Kehampaan itu adalah harga dari kebohongan yang dulu dibiarkan tumbuh. Ia mulai sadar bahwa dunia ini bisa ramai, tapi tetap terasa sepi ketika hati tak punya tempat pulang. Semua percakapan terdengar dangkal, semua hubungan terasa sementara. Dan di titik itulah, ia mulai rindu pada ketulusan yang pernah ia buang. Renungan untukmu di poin 10 ini. Ada kesepian yang tidak bisa dihapus dengan keramaian. Kesepian yang lahir dari kehilangan makna dan penyesalan yang terpendam. Dan ketika itu datang, tidak ada cinta baru yang bisa menambah luka dari pengkhianatan lama. Karena yang hancur bukan hubungan, tapi kedamaian dalam hati sendiri. Karma mengajarkan pelan-pelan bahwa kebahagiaan tidak bisa dicuri. Ia hanya bisa tumbuh dari kejujuran dan ketulusan yang dijaga. Siapapun yang mengingkari itu, akan berjalan dengan senyum palsu dan dada yang hampa. Dan seberapa keras pun mereka mencoba, kehampaan itu tak bisa ditipu. Kadang, penderitaan paling dalam datang bukan dari kehilangan orang lain, tapi dari kehilangan versi diri yang dulu bisa mencintai dengan tulus. Karma tidak menghancurkan, ia hanya mengingkap tabir, agar seseorang melihat betapa berharganya cinta yang dulu ia buang. Untukmu yang pernah disakiti, jangan cemas. Kehampaan yang kini mereka rasakan bukan kebetulan, tapi pelajaran. Dan kamu, yang memilih bertahan dengan hati bersih, sedang berjalan menuju ketenangan yang abadi. Karena pada akhirnya,
yang tenanglah yang menang. Karma tidak pernah terburu-buru, tapi ia selalu datang di waktu yang tepat. Mungkin tidak dengan cara yang kita bayangkan, tapi dengan pelajaran yang menyentuh hati. Dan di saat itu, mereka akhirnya tahu, rasa bersalah jauh lebih berat dari kehilangan. Bagi kamu yang pernah disakiti, tenanglah, kamu tidak perlu memalas. Cukup biarkan semesta menata keadilan dengan caranya sendiri. Tugasmu sekarang hanyalah tumbuh, sembuh, dan tetap berbuat baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan ceritamu di kolom komentar jika kamu punya pengalaman. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik dan sampai ketemu di video besok.